tema yang sudah kami siapkan ini, sebagaimana telah dibaca di player masing-masing dan sudah dibaca, judulnya Strategi Rasulullah SAW dalam menyatukan hati dan merawat negeri. Nah ini kata orang tua, ini judulnya kok begini, tapi bagus juga katanya begitu ya. Kata anak tua, kata anak-anak muda, ya judulnya keren juga nih katanya gitu ya. Kenapa? Karena judulnya Strategi Rasulullah SAW dalam menyatukan hati dan merawat negeri. Bagaimana negeri dirawat, nah gitu ya. Bagaimana hati disatukan, ada strateginya, gitu. Dan surat yang kita baca bersama-sama surah Ali Imran ayat 103. Kita baca pelan-pelan, mudah-mudahan yang membaca akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Berpegang teguhlah kamu. Nah ini judulnya ini dan artinya cukup tegas. Berpegang teguhlah kamu. Jangan asal-asalan ya. Berpegang itu harus dengan teguh. Kata Allah begitu. Ya harus serius. Wah gitu ya. Jangan asal-asalan, kuliah asal-asalan ya. Jangan begitu. Berseriuslah. Oh begitu. Dalam artian berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali, pada agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Nah ini, walaupun bercerai-berai sudah nampak kelihatan, jangan itu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Nah, ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Halo, itulah artinya dari ayat yang kita baca. Kelihatan para mahasiswa bahasa Arab ini segar-segar kelihatannya. Karena pagi-pagi masih suasana damai, tidak banyak pikiran apa-apa, kecuali ngantuk-ngantuk gak apa-apa, sekali-kali mengantuk-ngantuk, asal jangan terus aja ngantuk-ngantuknya. Oke, selanjutnya kita lihat interpretasi para mufasir. Bagaimana ini mufasir menyikapi ayat yang kita baca. Ayat berapa tadi? Lupa lagi. Surat apa?
jangan mengantuk. Gitu ya. Imam Al-Qurtubi dalam karyanya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menjelaskan bahwa ayat di atas menegaskan pentingnya berada dalam ikatan jamaah. Tuh, pentingnya dalam ikatan persatuan. Oh, gitu. Kan persatuan itu bersatu bersama-sama. Dalam bahasa sehari-hari, persatuan Indonesia. Nah, bersatu orang Indonesia, jangan berpecah belah. Menurut para ulama tafsir, kata i'tasimu hadir dalam bentuk perintah atau amr. Kalau bahasa Arab itu ditanya perintah itu apa? Amr, amar. Jadi fi'il ada berapa fi'il? Ada 3. Satu fi'il amr, nah diantaranya itu ya. Fi'il amar diantaranya itu. Yang menunjukkan bahwa menjaga persatuan adalah suatu kewajiban. Tuh, bersatu itu berkewajiban, merupakan kewajiban. Ya, bukan sekedar anjuran semata-mata. Diwajib semuanya bersatu. Di rumah tangga bersatu, di RT bersatu, di RW bersatu, di kelurahan bersatu, di provinsi bersatu, di negara Indonesia bersatu. Subhanallah. Substansi ayat tersebut menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala menghendaki setiap pribadi untuk bersikap toleran dan menjauhi perpecahan. Perpecahan akan melahirkan kerusakan, sedangkan persatuan akan mengantarkan pada keselamatan. Gitu, halo? Bersatu kita, bercerai kita, ada peribahasanya itu, sudah hafal tapi bukan dihafal, diamalkan. Gitu ya, diamalkan. Bersatu kita teguh. Ayo ngomong bersatu kita teguh, tapi kayaan bercerai-berai itu mah jelas ucapannya. Makanya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Wujudkan dalam kehidupan kita. Mungkin mahasiswa di kampus, mahasiswa di asrama, mahasiswa di kamar masing-masing, ciptakan itu persatuan. Bersatu dengan sesama hamba, bersatu dengan alam jagat raya, bersatu dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi sedangkan persatuan akan mengantarkan pada keselamatan, tapi kalau bercerai-berai akan menghadirkan kehancuran. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan habilillahi, agama Allah, memiliki banyak arti. Di antaranya ada yang mengartikan dengan taat atas segala perintah dan menjauhi segala larangan. Nah ini. Ada juga yang mengartikan dengan bertaubat kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah. Dan duduk juga ini sedang bertaubat kepada Allah. Dosa-dosa para jamaah yang hadir dalam pengajian ini sedang dimohonkan oleh para malaikat untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Namun pendapat yang paling kuat dalam mengartikan ayat ini adalah dengan makna spirit bersatu atau spirit persatuan antar sesama. Nah, gitu. Di spirit persatuan bagaimana ini? Tumbuh dari dalam diri, dari dalam jiwa untuk bersatu, untuk bersama-sama. Dalam bahasa yang sering kita dengar, al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Nah, itu bahasa orang pesantren itu biasanya tuh. Al-jama'atu rahmatun. Nah, itu arti yang tadi itu. Oleh karena itu, ayat di atas memiliki kandungan dan makna persatuan yang harus digenggam erat oleh semua manusia. Dengan persatuan, segala rintangan akan mudah diselesaikan. Dengan persatuan, segala yang rumit menjadi mudah. Dengan persatuan pula, setiap sesuatu yang berat
akan menjadi ringan. Subhanallah, betul-betul luar biasa. Apa itu bahasa Indonesia ada? Berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Ini namanya apa itu? Apa namanya? Barengan. Nah gitulah, bersama-sama. Oh gitu. Halo. Terusan selanjutnya. Nah, di sini dalam tafsir Al-Wajiz nih, sudah berapa tafsir nih? Para mahasiswa sudah bertafsir? Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada Al-Quran dan tali agama Allah, yaitu Islam. Dan janganlah kamu bercerai-berai seperti saat zaman jahiliyah. Jangan bercerai-berai dalam hal agama. Ingatlah atas anugerah nikmat Allah kepada kalian berupa kerjasama dan persatuan. Indah ini. Ini sangat indah. Bersama-sama taat dan beribadah kepada Allah, padahal kalian telah berada di tepi jurang neraka jahanam. Kalian akan berada di dalamnya jika kalian mati dalam keadaan kafir. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari jurang neraka jahanam dengan anugerah keimanan atau Islam dan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Islam itu anugerah, nikmat. Sebutnya an'ama alaina bin nikmatil imani wal Islam. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling hebat, nikmat yang di segala macam nikmat adalah nikmat menjadi orang yang beriman, yang beragama Islam. Makanya jadikan Islam sebagai sebagai upaya untuk tetap dekat, taqarrub, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sekarang kita nilai-nilai pedagogis nih para mahasiswa jurusan bahasa Arab, jurusan apa saja, berada di mana kita berada, di universitas pendidikan, di fakultas pendidikan, di jurusan-jurusan pendidikan. Coba kita lihat ayat yang tadi, ingat kalau dikaitkan dengan nilai pedagogisnya seperti apa. Nilai persatuan dan kesatuannya. Dalam ayat ini disebutkan untuk berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Ayat ini mengajarkan pentingnya bersatu dalam satu akidah, bukan bercerai-berai oleh suku, ras atau golongan. Ayat ini juga menanamkan sikap tolong-menolong dan kerjasama dalam kebaikan. Itu namanya bekerja sama dalam kebaikan. Demikian pendidik. Nah ini pendidik itu siapa? Ya guru, dosen, orang tua, kiai, ajengan, mualim, ya itu istilahnya guru itu. Pokoknya memberikan ilmu, termasuk orang tua itu guru. Aduh itu guru itu. Bahkan rumah tangga adalah madrasatul ula. Jadi semua hamba Allah awalnya belajar di rumah. Maka pendidikan keluarga, pendidikan yang pertama dan utama. Demikian pendidik, orang tua dan tokoh masyarakat harus memberikan sikap teladan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah kepada peserta didiknya, agar mereka dapat saling menghargai satu sama lain, rukun, damai, saling tolong menolong dan merawat negeri dari permusuhan dan saling membenci yang akan berdampak kepada kehancuran negeri sendiri. Tugas siapa ini? Tugas guru, tugas dosen, tugas orang tua, tugas tokoh masyarakat, ulama, kiai, ajengan, mualim. Semuanya tugasnya seperti yang digambarkan dalam nilai persatuan dan kesatuan. Terus yang selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, nilai ketauhidan dan keteguhan dalam agama. Nah ini
Ayat ini mendidik nilai ketauhidan dan keteguhan dalam agama Islam yang harus kita jaga selamanya agar selamat di dunia dan di akhirat. Ayat ini juga menanamkan nilai bahwa keselamatan dan kebenaran hanya didapat dengan berpegang teguh pada petunjuk Allah. Allah lah yang menyelamatkan manusia melalui hidayah Islam agar manusia tidak kembali pada kejahiliahan dan memegang teguh tali agama Allah. Jadi tauhidullah, keimanan, keyakinan. Maka pendidik, nah ini balik lagi kepada pendidik nih. Maka pendidik, orang tua dan tokoh masyarakat harus mengajarkan tauhid dan pendidikan agama kepada peserta didik dari sejak dini agar mereka memiliki fondasi yang kuat dalam menjaga keimanan dan terhindar dari kejahiliahan serta kehancuran akibat kesesatan agama. Mata pelajarannya apa saja, mata kuliahnya apa saja, awali dengan pendidikan tauhid. Nah, gitu ya. Misalnya guru atau dosen olahraga sebelum mulai menyampaikan materi, maka bicara sedikit saja tentang kuatnya orang yang beriman, hebatnya orang yang beriman. Kita juga berupaya. Nah, jadi para pendidik orang tua itu selalu dengan peserta didiknya dari sejak dini agar mereka memiliki fondasi yang kuat dalam menjaga keimanan dan terhindar dari kejahiliahan serta kehancuran akibat kesesatan agama. Misalnya yang ringan-ringan, duduk anak-anak ya, duduk kita diperhatikan sama Allah. Nah, misalnya gitu, itu pendidikan tauhid tuh. Hei, para mahasiswa jangan ngobrol. Allah melihatmu. Nah, itu pendidikan tauhid. Di rumah misalnya ada anak yang bertengkar, kamu jangan bertengkar. Allah tidak sayang kepada yang suka bertengkar. Itu pendidikan tauhid. Jangan dibayangkan yang tinggi-tinggi, itu yang ringan-ringan saja tuh. Nyuruh bener, nyaram salah, itu tauhid itu. Karena ada orang yang bingung, saya gimana ini mata pelajaran saya ngajarkan tauhid? Ya ngaji dulu lah begitu supaya lebih mantap di dalam menyampaikannya. Oke, selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, nilai syukur. Ayat ini mendidik manusia agar bersyukur atas nikmat ukhuwah persaudaraan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena persaudaraan dan hidayah Allah adalah salah satu nikmat yang harus kita jaga. Janganlah kita bersikap sombong, karena persatuan dan keselamatan adalah karunia Allah, bukan semata-mata hasil usaha manusia. Maka rawatlah persatuan dan keselamatan yang Allah anugerahkan kepada kita dengan bersyukur, menjaga persaudaraan dan keamanan bangsa. Jadi kita sebagai hamba Allah selalu meminta tolong kepada Allah supaya menjadi hamba bersyukur. Ada doanya? Halo? Ada doanya? Jadi minta tolong, ya Allah, tolonglah aku ya Allah agar selalu menjadi hamba yang berzikir, bersyukur dan beramal yang baik, diterima oleh Engkau. Doanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duh, saya belum hafal cina doana. Nanti lihat ya, PPT-nya dibagikan, YouTube-nya didengarkan kembali supaya terus kita bersyukur, berzikir dimanapun dan kapanpun. Orang yang ingat kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan anugerah kepadanya. Di para pendidik, guru dan tokoh masyarakat menanamkan rasa syukur kepada peserta didik dari sejak dini agar mereka dapat mensyukuri apa yang dimiliki dan menjaga semua nikmat persaudaraan dan keamanan negeri tercinta Indonesia ini. Selanjutnya hadirin wa rahmatullah, landasan teoretis. Nah, tadi ada landasan apa? Landasan apa yang di awal tadi?
Nah, kemudian sekarang landasan teoritis. Ada beberapa landasan. Strategi, nah ini strategi Rasulullah SAW dalam menyatukan hati dan merawat kota Madinah sebagai sumber awal kejayaan Islam adalah dengan cara melibatkan pembangunan persaudaraan, istilahnya ukhuwah antara kaum muhajirin dan ansor. Pembentukan Piagam Madinah sebagai landasan hukum pembangunan masjid sebagai pusat kegiatan dan pemersatu pembangunan ekonomi melalui pendirian pasar serta penegakan keadilan dan kerjasama dengan komponen masyarakat yang beragam termasuk non-muslim. Pepatah mengatakan ini, bersatu kita teguh, ya. Bercerai kita runtuh. Nah, ini. Jadi tidak ada cara lain untuk menyelamatkan seluruh aset umat dan memberdayakan potensi sumber daya umat kecuali dengan mengaplikasikan makna persaudaraan dan solidaritas secara benar dan sejati. Kemudian diwujudkan dalam interaksi sosial dan perilaku kehidupan. Nah, itu strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, Rasulullah SAW menggambarkan umat Islam seperti bangunan yang harus sama-sama saling melengkapi. Nah, ini. Dan masing-masing bagiannya saling menopang dan memperkuat satu sama lain. Ini menunjukkan betapa pentingnya persatuan dan kekompakan umat Islam. Rasul bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'don. Orang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara sebagian dengan bagian yang lain. Jadi satu bersatu, saling menopang, saling membantu, saling memperhatikan, saling mengingatkan. Nah, ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, jika setiap muslim tidak saling menguatkan, maka akan sering terjadi perpecahan, perdebatan, dan perkelahian di antara kaum muslimin yang menyebabkan dampak negatif dan hancurnya negeri yang kita cintai. Allah berfirman, kita lihat, kita baca pelan-pelan. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatilah Allah dan Rasulnya. Janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Serta bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di kapan minta sabar kita? Kapan minta sabar? Ya terus minta sabar. Berdoa supaya diberi kesabaran. Sudah apa doa sabar? Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa sabar. Tapi ketika doa sendirian jangan keras-keras begitu, ya. Ini masih ngaji. Kalau sedang sendirian mah Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Setiap ba'da salat
Setiap sujud di sholat-sholat sunat dibaca supaya tidak jadi manusia yang gede amat. Oh, gitu. Yang sedikit-sedikit marah ya. Dibetulkan marah. Wah, itu mahasiswa dibetulkan dosen hampir marah. Nah, jangan begitu. Dosen tidak boleh marah, orang tua tidak boleh marah, ya. Semua tidak boleh marah. Sabar, sabar. Taatilah Allah dan Rasulnya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Serta bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan semua para jamaah dan keluarga yang hadir, yang tidak hadir, semuanya jadi orang-orang yang sabar. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah menyatukan kaum muslimin setelah dahulunya mereka terpecah belah pada masa jahiliyah. Mereka berpecah belah dan saling memusuhi satu sama lain. Bahkan di antara satu kabilah saja saling bermusuhan, apalagi antara satu kabilah dengan kabilah lainnya. Peperangan dan persengketaan terus terjadi seakan tiada ujungnya. Bangsa Arab ketika itu tercabik-cabik, terpecah belah dan saling membenci. Kesetiaan hanya diberikan kepada kabilah masing-masing. Setiap kabilah memerangi kabilah lainnya. Yang kuat memakan yang lemah, yang dolim menguasai yang teraniaya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW, Nabi Muhammad yang kita cintai, dengan membawa hidayah dan agama yang hak, mengajak manusia kepada agama Allah, mengajak mereka agar menaati Allah dan Rasulnya, maka sirnalah permusuhan di antara mereka dan berganti menjadi persaudaraan yang saling mengasihi satu sama lain, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 103. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, langkah strategi yang Rasul SAW lakukan saat menyatukan hati dan merawat kota Madinah dalam bidang politik dan pemerintahan, yaitu satu, membangun masjid yang menjadi media serta pusat dakwah. Masjid yang pertama dibuat adalah Masjid Kuba, kemudian barulah didirikan Masjid Nabawi. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun juga memiliki beberapa fungsi lain sebagai berikut. Masjid Nabawi menjadi pusat kegiatan politik serta pemerintahan. Masjid Nabawi menjadi pusat kegiatan pendidikan serta pengajaran keagamaan. Masjid Nabawi menjadi tempat di mana Rasulullah SAW mengadili berbagai perkara yang ada di masyarakat, sekaligus menjadi tempat untuk bermusyawarah, melakukan pertemuan serta lain sebagainya. Halo, selanjutnya kita teruskan. Demikian seyogyanya kita dapat mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW dengan menghidupkan kembali masjid sebagai sentral kegiatan umat. Jadi umat itu ramai di masjid. Sebelum sholat ramai di masjid. Ketika sholat bukan ramai, itu mah khusyuk gitu ya. Kemudian selesai sholat ya ramai lagi, berbicara, berdiskusi. Menjadikan kota Madinah sebagai pusat pemerintahan, tidak hanya membangun masjid sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat, Rasulullah SAW juga menjadikan kota Madinah sebagai pusat dari pemerintahan negara
pembangunan masjid itu sendiri selain menjadi tonggak berdirinya masyarakat Islam, juga menjadi titik awal dari pembangunan kota Madinah. Misi tersebut tidak lain adalah menciptakan masyarakat madani atau masyarakat yang berbudaya tinggi, menghasilkan entitas sosial politik dengan kota Madinah lain sebagainya, atau itulah sebagai pusat yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW, dan sampai hari ini kota Madinah, Masjid Nabawi menjadi bukti mempersatu, menyatukan di dalam akidah yang lebih kokoh dan kuat. Mudah-mudahan yang hadir, yang mendengarkan, atau yang belum hadir tapi mau hadir, diberi kesempatan untuk bersujud di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, membuat piagam Madinah sebagai konstitusi negara. Rasulullah SAW kemudian membuat piagam Madinah yang dituliskan tahun kedua Hijriah atau tahun 623 Masehi, dan inilah strategi dakwah Rasul di Madinah yang ketiga. Adapun piagam Madinah ini isinya adalah aturan yang menjadi konstitusi bagi masyarakat Madinah. Perjanjian ini mengikat seluruh komponen masyarakat, baik itu yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam. Mereka terikat oleh perjanjian ini dan bersedia untuk hidup berdampingan dan rukun di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW itu sendiri. Taat semuanya, yang seagama, yang tidak seagama, taat semuanya. Subhanallah. Dengan komando Rasulullah SAW sebagai pemimpin, sebagai Rasul, orang yang dimuliakan oleh Allah dan seluruh umat manusia di alam jagat raya ini. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, adapun strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah di bidang hubungan sosial kemasyarakatan, menciptakan hubungan persaudaraan yang baru, resolusi konflik serta persatuan antar suku di Madinah, menciptakan kesepakatan kerjasama dan perdamaian antara umat beragama. Mudah-mudahan banyak yang menyimak dan banyak yang mengamalkan nantinya, supaya tetap persatuan bangsa Indonesia menjadi kokoh, menjadi kuat, menjadi penuh keberkahan. Hadirin jemaah yang berbahagia, bagaimana cara Rasulullah menerapkan strategi dalam menyatukan hati dan merawat negeri? Nah ini, mari kita lihat bagaimana ini. Yang pertama, Rasulullah SAW senantiasa memelihara hubungan kekeluargaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Wahai manusia, ini panggilannya wahai manusia, bukan wahai orang muslim, wahai orang yang beriman, bukan ini. Wahai manusia. Siapa manusia? Halo, siapa manusia? Ya anak cucu Adam, atau Bani, anak cucu Adam itu manusia. Masya Allah. Wahai anak cucu Adam. Nah kira-kira begitu. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, ialah Adam, dan dia menciptakan darinya pasangannya, yaitu Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kuncinya apa? Kuncinya apa? Bertakwa dari atas tuh. Bertakwalah ala kanunutan, ya bertakwalah tuh gitu. Selanjutnya hadirin, nomor 2, Rasulullah SAW senang mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih.
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Kalau ada yang bertikai jangan dikompori, ya. Adik dan kakak bertengkar jangan dikompori. Kata adanya yang kesal, terus lawan, "Kak, ada saya di belakang." Itu kompori itu. Ibunya dan bapaknya sedikit clash, agak sedikit kurang setuju. Kata anaknya, "Lawan aja mama, sekalian bapak juga lawan." Itu mengompori namanya. Tidak boleh jadi kompor. Kompor itu memanas-manasin situasi. Tidak boleh. Ademlah di rumah tangga, ademlah di masyarakat, dan ademlah di negeri yang kita cintai ini. Kuncinya apa? Kuncinya adalah beriman dan bertakwa. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasulullah senantiasa berbuat adil dalam memimpin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Halo, selanjutnya Rasulullah suka berlemah lembut dan pemaaf. Nah, ini luar biasa. Jadi dengan siapapun lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan jauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan-urusan yang penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Halo, lemah lembut ya. Kalau ketemu seorang pertama senyum. Para mahasiswa, kalau ketemu sama siapa yang pertama apa? Senyum. Senyumnya senyum simetris. Simetris itu kiri kanan 2 cm. Kalau tidak simetris, jadi yang satu 3 cm, yang kanan 4 cm, jadi orang pada lari begitu. Makanya senyumnya senyum simetris. Mari kita belajar senyum simetris, kiri kanan 2 cm. Nanti di depan cermin masing-masing. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, lebih jelas Quraisy Shihab nih menandaskan ayat tadi mengandung 3 cara Rasulullah SAW dalam berdakwah yang berisi pesan moral bagi para pemimpin bangsa. Yaitu pertama, lintalahum. Lintalahum, Rasulullah SAW senantiasa bersifat lemah lembut, baik terhadap kawan maupun lawan. Masya Allah, terhadap lawan juga itu lemah lembut. Masya Allah ya. Kalau kita bukan kepada kawan kasar, kepada lawan lebih kasar lagi itu. Rasulullah tidak. Subhanallah. Baik terhadap kawan maupun lawan lemah lembut.
Dengan demikian, para pemimpin harus memiliki sikap kasih dan sayang kepada rakyatnya serta welas asih kepada para konstituennya. Masya Allah. Tarurun ke bawah, senyum disebar. Halo, assalamualaikum. Masya Allah. Bukan kasar, bukan keras, wajah menakutkan, tapi wajah yang ceria yang membanggakan. Selanjutnya hadirin, setelah lintalahum, kedua, fa'fu anhum wastaghfirhum. Rasul senantiasa bersikap lapang dada, mudah memaafkan dan memohonkan ampun bagi setiap kesalahan. Dengan demikian, para pemimpin harus membiasakan diri bersikap lapang dada, siap menghadapi kritik dan saran, mau menerima aspirasi dari rakyat dan pendapat dari masyarakat, bukan sebaliknya bersikap diktator, ingin menang sendiri dan menghalalkan segala cara yang penting tujuan terlaksana. Na'udzubillahi min dzalik. Bila penyakit ini menghinggapi para pemimpin kita, yang disebut pemimpin itu orang tua atau pemimpin. Anda mahasiswa itu pemimpin, semuanya pemimpin. Bila penyakit ini menghinggapi para pemimpin kita, maka bersiaplah rakyat untuk binasa. Imam Al-Ghazali mengatakan apa tuh? Pasadur ro'iyah bipasadil umaro. Nah ini ya, rusaknya rakyat disebabkan rusaknya pemimpin. Begitu kata Al-Ghazali, bukan kata saya, kata Al-Ghazali itu. Tapi benar juga kenyataannya itu. Halo, terima kasih. Terus selanjutnya, ketiga, wasyawirhum fil amr. Rasul senantiasa mentradisikan sikap bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Imam Ibnu At-Taimiyah atau Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Asy-Syiasatus Syari'iyah mengatakan, lam yakun ahadun aksaro musyawaratin li ashabihi min Rasulillah. Tidak ada seorang pun yang paling banyak melakukan musyawarah dengan para sahabatnya selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak segera memutuskan, orang tidak tahu, tidak. Rasul langsung manggil, hei anak-anakku, atau wahai para sahabatku, kawan-kawanku. Itulah cara dan strategi Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang selalu menjadi teladan dalam membangun bangsa dengan berlandaskan akhlakul karimah. Luar biasa. Oke, selanjutnya, Rasul senang menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Halo, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sampai masuk kepada kisah teladan. Kisah teladan. Keruntuhan dan kehancuran dinasti Abbasiyah terjadi akibat tercerai-berainya umat Islam. Terjadinya kemunduran tidak lain merupakan akibat dari pertikaian yang tidak kunjung selesai. Tidak bersatunya umat Islam mengakibatkan Bani Abbasiyah sudah tidak memiliki kekuatan untuk melawan pasukan Mongol atau Tartar. Hanya dalam 40 hari, dinasti yang sudah ada selama 500 tahun lebih terpaksa lenyap. Detik-detik keruntuhan Bani Abbasiyah merupakan hal yang paling menyakitkan pada masa itu. Untuk pertama kalinya umat Islam tidak merasakan kepemimpinan khalifah sebelum masuk ke era Turki Utsmani. Kisah awal kehancuran dinasti Abbasiyah
yaitu adanya pertikaian internal terbesar dalam Daulah Abbasiyah dan adanya konflik suksesi serta perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga khalifah. Persaingan antar pihak keluarga Abbasiyah menyebabkan perebutan takhta dan konflik yang berkepanjangan mengakibatkan ketidakstabilan politik. Pemberontakan tentara dan kelompok-kelompok militer terutama oleh bangsa Turki menjadi faktor penting yang memperbudak keadaan. Pemberontakan ini sering kali terjadi akibat ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan ekonomi serta persaingan kekuasaan. Pertikaian antar kelompok keagamaan dan perdebatan teologis juga memainkan peran dalam pertikaian internal. Perselisihan antar sekte dan kelompok keagamaan, terutama yang terkait dengan doktrin keagamaan, menciptakan ketegangan di dalam masyarakat. Kondisi ekonomi yang buruk dan ketidakpuasan sosial juga memicu pertikaian internal. Pajak yang berat dan ketidaksetaraan sosial memicu ketidakpuasan di kalangan rakyat yang dapat memperkuat kelompok-kelompok pemberontak. Inilah pentingnya kita menjaga perdamaian antara sesama muslim ataupun non-muslim. Selama pertikaian terus dibiarkan, keruntuhan umat Islam akan datang. Janganlah saling membenci. Bila sedang marah kepada saudaramu, maka tahanlah. Selalu juga emosi, jaga emosi. Selalu jaga emosi. Bila ingin mengingatkan teman yang salah, maka ungkapkanlah dengan baik-baik. Sebagaimana Rasulullah menyatukan hati, merawat negeri dengan keramahan dan kelembutan kepada siapa saja tanpa melihat status dan lain-lain. Sampailah kepada doa. Mari kita baca dan kita lihat, dan mungkin ada yang sudah biasa membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin li ni'mika musnina biha 'alaika wa aqbil qabilina laha wa atmimha 'alaina amin. Itu, ya Allah, satukanlah hati kami, perbaikilah urusan kami, berilah kami petunjuk menuju jalan keselamatan, selamatkanlah kami dari kegelapan menuju jalan yang terang, jauhkanlah kami dari perbuatan keji yang tampak maupun yang tersembunyi, berkahilah pendengaran kami, penglihatan kami, hati kami, suami istri kami, dan anak-anak keturunan kami. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Jadikanlah kami senantiasa bersyukur atas setiap nikmat darimu. Jadikanlah kami senantiasa memujimu atas nikmat tersebut, senantiasa menerima nikmat tersebut, dan mohon sempurnakanlah nikmat tersebut untuk kami. Diambil dari hadis riwayat Abu Dawud. Mari kita amalkan supaya negeri kita menjadi negeri yang aman, tentram. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa berupaya untuk hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam kajian ini akan membawa
keberkahan bagi kita, bagi bangsa, negara, agama, dan semuanya. Saya merasa bangga dan bahagia karena kita